Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Tiara Aidia Caesari di pelajaran matematika. Nah, materi yang akan kita pelajari di kelas 12 pada semester 1 ini adalah statistika. Nah, sebenarnya Ibu sudah memberikan materi ini di kelas 11, cuman karena di kelas 11 itu Ibu belum menjelaskan ya, jadi Ibu bahas lagi di semester ini. Langsung saja. Nah, ini standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan kita pelajari ya. Oke, kompetensi dasarnya itu mengidentifikasi pengertian statistik, statistika, populasi, dan sampel, terus meningkatkan wawasan tentang penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram. Aplikasi statistika ini sering digunakan oleh orang dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, contohnya itu pemerintah melalui Badan Pusat Statistik, kalau kalian tahu sering ada yang datang ke rumah kalian untuk ngedata masalah kependudukan atau keadaan ekonomi keluarga kalian. Terus data itu nantinya digunakan nih untuk pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan gitu ya. Terus lanjut. Nah, lanjut ke materi. Nah, ini adalah peta konsep materi statistika. Kita pelajari dari mulai pengumpulan data, penyajian data, dan pengolahan data. Nah, sebelum lebih jauh membahas tentang statistika, kita harus tahu dulu nih pengertian dari statistika dan statistik. Orang-orang itu banyak yang keliru ya. Statistika dan statistik itu sama atau beda sih? Jawabannya adalah berbeda. Nah, kalau statistika itu sendiri adalah ilmu, cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, analisa data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan statistik adalah data, informasi atau himpunan keterangan. Nah, tahapan kegiatan statistika itu dimulai dari kita mengumpulkan data dulu. Setelah data itu terkumpul, data itu diolah. Setelah diolah, disajikan ya. Disajikan dalam bentuk sedemikian rupa yang memudahkan pembaca untuk membacanya. Terus kemudian yang keempat dianalisa dan yang kelima ditarik kesimpulannya seperti apa. Sekarang lanjut ke istilah-istilah yang ada di statistika yang harus kita ketahui. Ada datum dan data. Datum itu adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Sedangkan data adalah himpunan atau keterangan informasi. Nah, syarat data yang baik itu objektif. Jadi objektif itu menggambarkan keadaan yang sebenarnya, relevan, sesuai dengan masalah yang kita teliti. Up to date itu adalah data terbaru. Reliable adalah bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Jadi data itu bukan data hoax, tapi data eh, yang bisa dipercaya gitu sesuai dengan kondisi yang ada. Representatif itu adalah mewakili objek yang kita teliti. Nah, ada juga populasi dan sampel. Populasi itu adalah keseluruhan dari objek yang akan kita teliti, sedangkan sampel adalah sebagian kecil dari objek yang kita teliti. Lanjut ke macam-macam data. Ini Ibu bahasnya langsung ke macam-macam data menurut sebarannya ya.
Menurut sebarannya data itu ada tiga, ada data tunggal, data berbobot, data kelompok. Data tunggal adalah data yang belum tersusun menurut tingkatan tertentu. Data berbobot itu adalah data tunggal yang memiliki frekuensi lebih dari satu. Sedangkan data kelompok itu adalah data yang telah tersusun menurut tingkatan tertentu. Nah, kita langsung masuk ke inti materi dari statistika yang hari ini akan kita pelajari, yaitu penyajian data. Jadi, data itu yang biasanya kita dapat itu berupa kalimat ya, berupa paragraf, sehingga sulit untuk dibaca. Maka dari itu, untuk memudahkan pembaca membaca inti dari data yang sudah terkumpul adalah dengan menyajikan data tersebut dalam bentuk, salah satunya ini adalah dalam bentuk tabel ataupun grafik diagram. Nah, yang pertama itu penyajian data dalam bentuk tabel dulu. Tadi kalau kita melihat ya penyajian data dalam bentuk tabel juga dibagi menjadi dua. Yang pertama itu tabel distribusi frekuensi untuk data tunggal. Yang kedua tabel distribusi untuk data kelompok. Nah, ini di sini akan dijelaskan terlebih dahulu penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data tunggal. Nah, di sini ada contoh data nomor sepatu siswa kelas 12 akuntansi. Jadi kalau dihitung ini datanya ada 40 siswa dengan nomor sepatu yang berbeda-beda. Nah, langkah pertama untuk membuat tabel distribusi frekuensi data tunggal yaitu adalah kalian mengurutkan dulu nih data ini dari yang terkecil sampai terbesar hingga hasilnya akan seperti ini ya. Jadi data ini sudah diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Setelah diurutkan, nanti kita bentuk tabel seperti ini. Jadi nanti kalian hitung nih, yang nomor sepatunya 36 itu ada berapa orang? Yang nomor sepatunya 37 ada berapa orang? Nah, terus sampai dengan nomor sepatu yang paling besar. Nah, ketemu dengan semua siswanya jumlahnya 40. Nah, ini yang disebut dengan tabel distribusi frekuensi data tunggal. Kita akan lanjut ke contoh penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data kelompok. Ini contohnya ada data berat badan siswa. Sama ya, datanya itu ada 40. Langkah pertama yaitu tetap kalian harus mengurutkan data ini dari yang terkecil ke terbesar dulu. Nah, peroleh hasil seperti ini. Dan nanti tabelnya akan berbentuk seperti ini. Ini yang dinamakan dengan tabel distribusi frekuensi data kelompok. Nah, ini kira-kira perbedaannya. Ini tabel distribusi data. Tabel distribusi frekuensi data tunggal, tabel distribusi frekuensi data kelompok. Perbedaannya di mana? Nah, ini adalah data tunggal, berarti dia nilainya cuma satu. Sedangkan data kelompok dia berbentuk range gitu atau interval. Jadi ini kalau misalnya kita baca, jadi kira-kira ini ya, berat badan siswa yang rentangnya 50 sampai 59 ada satu orang. Berat badan siswa yang rentangnya 60 sampai 69 kilo ada 10 orang. Nah, gimana sih nanti cara kan kalau tadi data tabel distribusi frekuensi data tunggal kan tinggal kita hitung ya yang 36. Nomor seperti 36 ada berapa? Nah, kalau ini bagaimana? Akan kita bahas. Sebelum bahas nih tentang tabel distribusi data kelompok, itu kalian harus tahu dulu istilah-istilah berikut ini. Yang pertama batas kelas. Ada batas bawah, ada batas atas. Ada nilai tengah. Itu dia rumusnya batas bawah ditambah batas atas dibagi dua. Ada yang namanya tepi kelas, ada tepi bawah. Itu bisa dicari dengan batas bawah dikurangi 0,5, tepi atas bisa dicari dengan batas atas ditambah 0,5. Ada juga panjang kelas atau panjang interval, rumusnya batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Atau bisa juga tepi atas dikurangi tepi bawah. Atau selisih batas kelas yang berurutan.
untuk menyusun tabel distribusi frekuensi data kelompok. Itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama, kalian menentukan dulu jumlah datanya berapa, tentukan nilai maksimal atau nilai terbesarnya berapa, nilai minimum atau nilai terkecilnya berapa. Terus setelah itu tentukan range-nya. Range itu ini adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Setelah itu tentukan jumlah kelas dengan aturan rumusnya ini adalah K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Dengan N adalah banyak data. Nanti kita eh, cari tahu deh jumlah kelas itu yang mana. Terus tentukan panjang kelas. Panjang kelas itu rumusnya I sama dengan R per K. R itu range-nya, K itu adalah panjang kelasnya. Nanti kita cari tahu ya, panjang interval atau panjang kelasnya itu yang mana. Terus tentuin batas bawah kelas pertama atau nilai terkecil ya kelas pertama. Nah, ini ada data ya, data disuruh diubah ke dalam bentuk tabel distribusi data kelompok ya. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, langkah pertama itu adalah susun dulu data-data ini dari terkecil ke terbesar dulu. Nah, setelah itu kita tahu ya, tadi jumlah datanya itu ada 40, nilai maksimalnya atau nilai terbesarnya adalah 93, nilai minimalnya ada atau nilai terkecilnya 59. Dicari range-nya ketemu 34. Dihitung nilai K-nya itu ketemu 6,2, tapi kita harus bulatkan ke atas ya, berarti 7. Begitu juga dengan panjang kelas atau interval, rumusnya R per K, R-nya 34, K-nya 7, 34 dibagi 7 sampai dengan 4,8 dibulatkan ke atas jadi 5. Batas bawah kelas pertamanya itu adalah nilai terkecil di kelas pertama yaitu 59. Nah, setelah itu akan terbentuk seperti ini. Nah, tadi mungkin yang kalian bingung adalah, Bu, yang mana sih banyak kelas? Bu, yang mana sih panjang interval? Jumlah kelas atau banyak kelas itu adalah ini nih. Ini kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, dan seterusnya. Jadi, menurut tabel distribusi data kelompok ini, itu ada berapa kelas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Sedangkan panjang interval itu yang mana sih? Nah, panjang interval itu kita lihat nih, dari 59 ke 63 itu berapa selisihnya? Kita hitungnya dari 59. 59, 60, 61, 62, 63. Jadi panjang intervalnya itu 5. Dan panjang interval antar kelasnya itu pasti sama, 5 semua. Coba kita hitung nih, panjang interval kelas kedua itu 64, 65, 66, 67, 68. Sama-sama 5 kan? Ini frekuensinya gitu. Nanti bisa kalian hitung aja ya dari data yang ada. Nanti ini kalian coba saja ya di rumah. Oke. Selain penyajian data dalam bentuk tabel, ada juga penyajian data dalam bentuk diagram atau grafik. Yang pertama itu ada diagram gambar atau disebut juga piktogram. Diagram gambar ini sering digunakan untuk memperoleh gambaran kasar suatu peristiwa. Pada diagram ini, sebuah gambar mewakili jumlah tertentu dari data lambang yang digunakan harus sesuai dengan objek yang diteliti. Kesulitan yang sering dihadapi saat menggunakan diagram gambar adalah ketika menggambar diagram gambar yang tidak sesuai dengan wakil gambar untuk jumlah tertentu. Nah, ini contohnya pertumbuhan kendaraan bermotor eh, roda 4 di suatu negara selama 4 tahun terakhir. Nah, disimbolkan dengan kendaraan karena datanya juga katanya kendaraan roda 4 ya. Di sini diwakili oleh katanya satu mobil itu ada 5.000 unit. Nah, berarti 1.000 unit 2 mobil. Nah, dan seterusnya. Nah, ini adalah diagram gambar. Ada lagi diagram batang. Nah, diagram batang itu adalah suatu diagram yang menyajikan dalam bentuk batang yang tegak atau mendatar, yang sama lebarnya, antara batang satu dengan yang lainnya. Contohnya nih, ini kita punya data penjualan sepeda motor suatu daerah tertentu selama 6 bulan sebagai berikut.
Nah, ini ada bulan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, sampai ke-6. Terus yang di bawahnya itu adalah jumlah sepeda motor yang terjual ya. Tinggal kita sajikan seperti ini. Jadi ada garis yang mendatar dan juga yang vertikal. Garis yang mendatar ini biasanya diisi, nah ini bulan, sesuai dengan datanya ya. Nah biasanya kalau yang vertikal itu adalah jumlah datanya gitu. Menurut data ini adalah jumlah sepeda motor yang terjual itu dia ada di garis yang vertikal. Tinggal kita susun. Langsung deh kita taruh bulan pertama dia berapa? 200. Bulan kedua 150 dan seterusnya. Nah, ada juga diagram batang, masih diagram batang tegak ya. Dia hampir sama lah. Jadi ini adalah yang mendatarnya itu menunjukkan tahun, yang vertikalnya menunjukkan banyaknya televisi. Nah, ini adalah diagram batang mendatar. Perbedaannya adalah si tahunnya itu ditaruh di garis yang vertikal, sedangkan banyak televisinya itu ditaruh di yang horizontal atau yang mendatar. Jadi diagramnya itu akan mendatar seperti ini. Nah, ini diagram batang majemuk. Apa majemuk ini maksudnya? Jadi ada dua data nih di sini. Ini bulan ya, tetap ya, garis mendatarnya tetap melambangkan. Oh, ini melambangkan mata pelajaran, yang tegaknya melambangkan jamnya. Jadi ada dua data ini. Data pertama itu yang warna pink, kelas 1 dan kelas 2, ini kelas 3 IPA. Jadi kalau data majemuk ini lebih dari satu. Jadi harus dibedakan warnanya ya. Nanti harusnya diberi keterangan di sini warna pink untuk apa, warna merah untuk apa. Ini batang bersusun gitu. Jadi bisa ada lebih dari dua data, terus disusun ke atas gitu. Jadi misalnya ini SD berapa jumlah buku pelajarannya gitu, SMP berapa, SMA berapa, dan seterusnya. Diagram garis adalah diagram yang digambarkan berdasarkan satu waktu, biasanya digunakan untuk menggambarkan peristiwa yang mengalami perubahan yang terus-menerus kontinu. Contoh, diagram garis berikut menunjukkan curah hujan rata-rata per bulan di Indonesia yang tercatat di Badan Meteorologi dan Geofisika. Nah, ini hampir sama ya di sini. Yang mendatarnya menunjukkan bulan, yang vertikalnya menunjukkan curah hujannya. Oke, tinggal kita garis. Bulan pertama Nah, bulan pertama itu berarti kan di sini ya. Kira-kira ini 210 lah. Nah, kita kasih titik di sini. Bulan kedua berapa ya? Misalnya ini 190. Dan seterusnya, lalu kalian tarik garis. Akan membentuk seperti ini. Jadi bisa kita baca nih dari data ini. Jadi awalnya dari bulan pertama itu turun. Sampai bulan ke-7 itu turun tuh curah hujan. Dari bulan ke-7 ke-8 naik lagi. Jadi fungsinya untuk itu ya. Bisa nih nanti sebutkan bulan yang paling basah dan bulan yang paling kering. Nah, dari data itu kita langsung bisa tahu. Diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah diagram untuk menyajikan data dengan menggunakan daerah lingkaran. Suatu daerah lingkaran menunjukkan keseluruhan data 100%.
Ini ada data hasil penjualan bahan pokok di toko Daha Makmur pada bulan Desember 2012 tercatat. Tahun pertama jenis bahannya itu beras 100 kilo. Tahun kedua gula 50 kilo. Tahun ketiga ini ya minyak goreng 75 dan seterusnya. Lalu sebenarnya diagram lingkaran itu kan bentuknya lingkaran. Satuannya itu kadang dia bentuknya derajat ataupun persentase. Jadi kalau misalnya mau satuannya derajat atau sudut, kita ubah dulu nih 100 dibagi 300 dikali 360. Begitu juga dengan persentase 100 dibagi 300 dikali 100%. Kenapa 300? Karena jumlah datanya ada 300. 100 ini menunjukkan jumlah kilogram berasnya. Nah, ini histogram dan poligon. Itu ada data kelompok ya, yang udah ada nih data kelompok yang tadi kita pelajari. Terus ini ada TB dan TA. TB itu tepi bawah, TA itu tepi atas. TB itu tadi apa? Tepi bawah ya, berarti rumusnya itu adalah, nah ini dari mana 49,5 itu adalah 50, nih tepi bawah kan ini ya, ini tepi atas. Tepi bawah itu rumusnya batas bawah nih, batas bawah dikurangi 0,5 hasilnya ini. Tepi atas itu adalah batas atas dikurangi 0,5. Oke, ini tepi bawah dulu. Nah, ini kan ditambah ya, sorry. Kalau tapi atas itu batas atas ditambah 0,5. Jadi seperti ini. Terus, oke. Udah seperti ini. Ini untuk histogram dan poligon. Jadi, perlu kalian ketahui histogram dan poligon itu adalah sebenarnya mirip-mirip dengan diagram batang. Perbedaannya adalah, kalau misalnya diagram batang itu antar batangnya punya jarak ya. Kalau misalnya histogram dan poligon itu antar batangnya berhimpit. Nah, seperti ini. Kita udah punya data ini 49,5 sampai 59,5. Berarti ini ya, 49,5 59,5 kita lihat. Nah, jadi seperti ini. Batangnya itu berhimpit. Nah, 49,5 59,5 ini batangnya ya, saling berhimpit. Jadi nanti untuk histogram batang seperti ini, nah nanti poligon kayak gimana? Poligon itu tinggal kalian taruh titik di tengah-tengah batang ini. Terus lanjut juga di batang selanjutnya. Kalian tarik deh. Selesai. Jadi itu materi statistika part pertama tentang penyajian data. Insya Allah nanti untuk pertemuan kedua, ya materi statistika itu kita akan bahas tentang pengolahan data dari ukuran pemusatan data terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.